Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Maratul Hamidah, Eskom MCS, dosen program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Rekayasa dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah basis data 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2 dengan kode mata kuliah H33BD2 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah basis data 2 membahas penerapan bahasa SQL tingkat lanjut pada sistem manajemen basis data relasional, di mana mahasiswa mempelajari data definition language, data manipulation language, aggregate function, subquery, group by, having, order by, join, view, stored procedure, dan stored function. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan project-based learning sehingga mahasiswa mampu merancang serta mengimplementasikan perintah SQL yang efektif dan efisien. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak, sistem informasi berbasis web atau perangkat bergerak yang terhubung pada basis data. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang teknologi informasi serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep bahasa SQL, kemudian data definition language serta dapat mengimplementasikan data definition language ke dalam suatu sistem. CPMK 2, mahasiswa mampu mengimplementasikan perintah data manipulation language untuk melakukan manipulasi data berupa penambahan, pencarian, perubahan, dan penghapusan data pada basis data relasional secara tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan sistem informasi. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi agregasi, subquery, order by, group by, having untuk menghasilkan informasi dari basis data. Kemudian mahasiswa mampu membuat query menggunakan berbagai jenis join dan view. CPMK 5, mahasiswa mampu membuat perintah stored procedure dan stored function. Pokok bahasan yang dipelajari meliputi yang pertama pengenalan tools DBMS seperti MySQL, kemudian dilanjutkan data definition language, data manipulation language, aggregate function, subquery, order by, group by, having, kemudian join, view, stored procedure, dan stored function. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan blended learning, di mana kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Untuk tatap muka digunakan untuk penyampaian konsep, kemudian demonstrasi penulisan query atau perintah SQL, kemudian ada diskusi dan praktikum di laboratorium komputer. Untuk yang daring, ini melalui LMS dimanfaatkan untuk menyediakan modul, kemudian latihan mandiri, kuis, dan pengumpulan tugas proyek. Metode pembelajaran mengacu pada project-based learning yang dipadukan dengan beberapa strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, ceramah interaktif, di mana dosen memberikan landasan teori sebelum mahasiswa melakukan praktek.
Kemudian yang kedua, demonstrasi, di mana dosen mendemonstrasikan pembuatan sintak menggunakan MySQL. Kemudian project based learning, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil menyelesaikan proyek sederhana, misalkan sistem informasi akademik. Kemudian ada juga presentasi dan refleksi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari proyeknya yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada metode assessment. Jadi untuk assessment itu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-7 dan ke-16. Kemudian ada juga kuis, tugas, dan praktikum di setiap pertemuan, dinilai dari ketepatan penyelesaian tugas serta kemampuan dan ketepatan komunikasi mahasiswa. Dan yang terakhir ada tugas besar berupa pembuatan proyek pada pertemuan ke-13 sampai ke-15. Demikian penyampaian terkait mata kuliah basis data 2 program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Rekayasa dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran secara tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah basis data 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa teman-teman? Mata kuliah basis data 2. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin boleh Rizky, silahkan dipimpin doanya. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa di rumah. Doa selesai. Oke, sudah bisa kita mulai ya untuk mata kuliah basis data 2. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya data definition language. Oke, ada yang masih ingat data definition language itu apa ya teman-teman? Kita membahas perintah apa aja di dalamnya. Yang pertama, apa ya? Create database. Itu perintah untuk apa teman-teman? Membuat database. Jadi untuk perintahnya itu kita mulai dengan kata kunci create database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Oke, betul. Kemudian selain itu database untuk menghapus database. ya, kita di dalam data definition language juga mempelajari tentang menghapus basis data dengan menggunakan perintah drop basis data atau database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Oke, selain itu juga kita bisa membuat struktur table. Jadi di situ kita mendefinisikan kolom-kolomnya. Jadi ada kolom apa aja, kemudian tipe datanya apa, panjang datanya itu berapa. Nah, itu didefinisikan di ketika membuat table. Ya, membuat struktur table. Kemudian juga kita bisa menghapus table. Selain itu juga kita bisa mengedit struktur tabelnya. Contohnya kita ingin menambahkan atau menghapus kolom yang ada di dalam table. Oke, itu pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data manipulation language atau yang kita singkat DML ya. Sebelum kita ke pengertian DML ya, saya coba ini dulu sampaikan capaian pembelajaran materi untuk kali ini apa sih? Nah, diharapkan mahasiswa ini bisa mengimplementasikan perintah data manipulation language untuk melakukan manipulasi data dimulai dari penambahan atau insert data, kemudian pencarian atau select, kemudian ada juga perubahan dan penghapusan data pada basis data relasional. Itu ya. Kemudian tujuan utamanya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang pertama, nanti diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan konsep dari DML.
dalam pengelolaan data. Kemudian mahasiswa itu diharapkan dapat membedakan fungsi-fungsi perintah DML mulai dari insert, kemudian select, update, dan delete. Selanjutnya itu mahasiswa diharapkan dapat menggunakan atau mengimplementasikan perintah insert untuk menambahkan data ke dalam tabel. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada mahasiswa diharapkan dapat menggunakan perintah update dan delete secara tepat untuk mengubah maupun menghapus data berdasarkan kondisi tertentu. Seperti itu ya. Nah, kita mulai dari pengertian atau konsep dari data manipulation language. Oke, ada yang mau mencoba terlebih dahulu apa sih pengertian atau definisi tentang data manipulation language? Mungkin ya, Daus silahkan. Data manipulation language adalah data instruksi dari SQL yang terdiri dari data dalam tabel, yaitu seperti bagaimana cara menghapus data, mengupdate data, serta membaca data. Ya, oke. Jadi untuk data manipulation language itu lebih kepada jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan isi dari data dalam tabel seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menginput datanya, kemudian bagaimana kita membaca data atau menampilkan data. Kemudian ada juga mengupdate atau menghapus data dalam tabel. Ya, itu pengertian tentang data manipulation language. Nah, yang perlu kita tahu di dalam DML sebenarnya juga udah ini ya, sudah diketahui juga dari pengertiannya atau definisi tentang DML, bahwa perintah utama dalam DML itu ada apa aja teman-teman? Yang pertama, insert, update, delete, dan select. Oke, diingat-ingat ya, bahwa ada 4 perintah utama dalam DML. Oke, next. Kita masuk ke bagian insert. Nah, insert ini perintah yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Nah, kemudian format penulisannya itu gimana ya teman-teman? Bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita mulai dari insert into nama tabel. Nah, untuk nama tabel ini digunakan untuk menentukan tabel mana sih yang akan kita input atau tabel mana yang akan kita isikan. Seperti itu. Kemudian values. Nah, values ini menunjukkan bahwa nilai data yang dituliskan setelahnya akan disimpan. Nih, menunjukkan nilai-nilai kolom yang akan disimpan. Seperti itu ya. Ini untuk insert. Nah, kalau yang insert ini di sebelah sini itu tidak dituliskan tujuan kolom mana yang akan diisi. Itu artinya berarti yang akan diinputkan itu sesuai dengan jumlah dan urutan kolomnya. Gitu. Ya, kalau nggak disebutkan di sini berarti urutan ininya berdasarkan dari struktur table yang kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya, biar mudah dipahami. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh. Kita sudah membuat struktur table. Struktur tabelnya ini namanya buku ya. Dimana buku di sini punya kolom ID, buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, kita ingin memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Perintahnya seperti apa? Ini. Perintahnya menggunakan insert into, kemudian diikuti nama tabelnya. Nama tabelnya kita buat menjadi
Buku, kemudian nilainya apa aja yang mau diinputkan. Kita tulis values, kemudian isi dari kolom-kolomnya tadi. Gitu ya. Ini contohnya misalkan ID bukunya 2. Kemudian judul bukunya adalah pemrograman web. Penulisnya siapa? Rosa. Dan terakhir ada tahun terbit. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, ketika kalian memasukkan data string, itu kita harus menuliskan tanda apa, teman-teman? Petik. Oke, kalau tipe datanya string, misal varchar, char, nah kita harus menuliskan tanda petik. Kemudian kalau numerik, itu kita tidak menambahkan petik, langsung saja gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan, Ibu, ini kan cuma satu baris data yang kita masukkan. Kemudian gimana kalau kita mau memasukkan lebih dari satu data dalam satu perintah? Bisa nggak ya teman-teman? Tentu bisa ya. Nah, gimana perintahnya itu? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ketika kita menginginkan memasukkan baris data yang lebih dari satu atau multi baris data. Kalau tadi kita berhenti sampai di sini ya. Nah, kalau datanya banyak, berarti kita menambahkan ke baris selanjutnya dengan separator koma. Kita ikuti saja, tapi jangan lupa dikasih tanda dalam kurung. Kemudian di bagian baris data yang terakhir, kita akhiri dengan titik koma. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya, biar lebih mudah dipahami. Kalau kita lihat perintah di sini, itu artinya kita akan memasukkan berapa data, teman-teman? 3 ya. Ini baris data yang pertama, ini baris data yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Oke, di sini itu kita tuliskan tujuan dari kolom yang akan diisi. Ini sifatnya opsional. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau tidak dituliskan, berarti kalian memasukkan datanya harus sesuai dengan struktur tabel yang kita buat. Seperti itu ya. Oke, itu insert. Sampai sini bisa dipahami? Insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam. Oke, bisa kita lanjutkan teman-teman? Bisa. Saya. Selanjutnya, kita belajar apa teman-teman? Select. Nah, select itu perintah untuk apa ya? Menampilkan data tabel. Ya, select itu perintah untuk kita menampilkan data dalam table. Nah, apa yang harus kita siapkan? Jadi yang pertama, setidaknya kita butuh 3 hal. Apa saja kolom yang ingin ditampilkan? Kolom apa aja yang ingin kita tampilkan? Kemudian dari tabel mana data tersebut kita ambil? Kemudian yang terakhir, kondisi. Kondisi untuk menampilkan data. Contohnya seperti apa? Oke, tadi ini format penulisannya, bahwa penulisan select itu dimulai dengan select. Kita pilih kolom mana yang akan kita tampilkan. Kemudian dari tabel mana kolom tersebut ditampilkan. Nah, di sini diikuti dengan kondisinya. Nah, di sini ini opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Jika kondisi ini tidak dituliskan, maka yang tampil itu adalah seluruh data yang ada dalam tabel. Kalau di dalam tabel, misalkan tabel mahasiswa, ada 500 baris data. Berarti yang muncul berapa baris data, teman-teman? 500.
Artinya semua baris data akan ditampilkan jika kita tidak menuliskan kondisi di bagian akhir sini. Oke, itu untuk select. Selanjutnya perintah update. Nah, update ini perintah yang digunakan untuk apa teman-teman? Mengubah, ya boleh, mengubah data lama ke data baru. Atau kita ingin mengoreksi data yang salah. Format penulisannya seperti apa? Kita mulai dengan update nama tabel. Kemudian setelah ini kita set data mana yang akan diperbaiki atau akan kita ganti. Kita sebutkan kolom mana dulu, kolom apa yang mau diganti, kemudian nilai barunya itu apa. Nah, di sini ada kondisi yang kita masukkan. Nah, untuk kondisi di sini itu yang akan membatasi data mana yang akan di-update. Contohnya ini teman-teman. Kita ingin mengubah nama Provinsi Jakarta menjadi DKI Jakarta. Jadi artinya kita akan mengubah data pada kolom nama provinsi menjadi DKI Jakarta di mana ID provinsinya adalah 1. Nah, kemudian gimana perintah update-nya yang harus kita tuliskan? Update, tadi tabelnya tabel apa? Provinsi, kemudian yang mau kita set adalah nama provinsi. Maka kita tuliskan di sini nama provinsi sama dengan nilai yang baru. DKI Jakarta. Oke, kemudian kondisinya adalah ID provinsi yang nilainya 1. Oke, itu untuk perintah update. Kemudian untuk yang terakhir ada perintah apa teman-teman? Delete. Delete berarti perintah untuk menghapus data tabel. Nah, perintahnya kita menggunakan delete from. Tabel mana yang akan dihapus, kemudian kondisinya. Nah, kalau kondisi yang diperintah delete itu sebaiknya ada. Karena kalau nggak ada, apa yang terjadi teman-teman? Iya, betul. Bisa-bisa data yang ada di dalam table itu terhapus semua. Jadi jangan lupa kita tuliskan kondisinya. Nah, contohnya ini, misalkan ada kita ingin menghapus ibu kota Banjarmasin dari table provinsi. Maka perintahnya adalah delete from table provinsi where ibu kota sama dengan Banjarmasin. Oke, dari sini teman-teman, ada yang bisa bantu ibu apa sih perintah yang kita pelajari di dalam DML ini? Yang pertama apa teman-teman? Ada perintah insert. Untuk apa? Menambahkan. Oke, yang kedua ada perintah untuk fungsinya untuk oke, kemudian ada update. Untuk apa teman-teman? Yang terakhir menghapus data. Oke, jadi ada 4 ya perintah utama dalam DML. Sampai sini bisa dipahami semua teman-teman? Bisa. Oke, untuk teorinya kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita ke praktikum dan kuis. Seperti itu ya. Nah, untuk kenapa sih Bu ada kuis? Nah, untuk kita tahu sejauh mana pemahaman kita tentang data manipulation language. Nanti untuk kuisnya kita laksanakan atau kita lakukan via Wayground. Oke, siap ya? Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatian dan partisipasinya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita semua. Oke, mungkin karena udah selesai, jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.